Halo semuanya, perkenalkan saya Ois dari Meltable, NRP 502623181. Dan hari ini kita akan melanjutkan modul kedua kita tentang Linux. Di lab yang ketiga, kita akan getting familiar with the Linux shell. Dan di sini akan dibagi jadi dua part. Yang part pertama adalah tentang shell basics, dan di part kedua adalah tentang copying, deleting, and moving files. Kita langsung saja buka. Oke. Nah, di sini kita akan masih menggunakan Security Workstation Virtual Machine. Di part pertama ini kita akan akses command line terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan akses command line dengan membuka terminal. Membuka terminal kita. Nah, lalu yang step kedua kita akan display menu of pages from the command line. Kita akan display command line kita menggunakan man command. Jadi kita tinggal ketik saja di sini man. Nah, akan muncul seperti ini. Ini man and inference to the system reference manuals. Jadi di sini kita sudah mendisplay command line kita. Kita sudah mendisplay menu page dari command line kita. Name of few sections that are included in man page. Di sini ada name, ada section name, di sini synopsis, description. Kalau kita scroll ke bawah, di sini masih ada examples, overview, dan juga defaults. Ada options, ada exit status, environment, files, fee also, history, bugs. Nah, itu adalah section-section yang ada pada man page. Jadi kita bisa tulis beberapa aja. Ada name, tadi ada synopsis, terus kita scroll ke atas. Description, examples, etc. Oke, kita lanjut. Nah, untuk exit man page kita cuma perlu type Q. Nih, ada tulis di sini H for help or Q to quit. Kita langsung type Q. Nah, kita sudah exit man page kita. Nah, sekarang kita mau menggunakan man command itu untuk mengetahui lebih dalam tentang cp command. Jadi kita akan coba untuk buka cp command dengan cara ketik man spasi cp. Oke, jadi ini kita sudah masuk ke cp page. Jadi di cp ini nih kita bisa lihat kegunaannya yaitu untuk copy files and directories. Di sini what is the function of the cp command? Dia untuk copy files and directories. Lanjut, what command would you use to find out more about the pwd command? Jadi kita akan coba untuk masuk ke pwd command saya dengan cara yang sama. Kita pilih dulu ya, kita masuk ke command pwd. Nah, di sini terlihat ini kita sudah masuk ke pwd command-nya, pwd page-nya, dan di sini kita bisa lihat kalau fungsi pwd-nya sendiri adalah untuk print name of current working directory. Di sini kita bisa what is the function of pwd command? Untuk to print name of current or working directory. Nah, oke, di step ketiga kita akan coba untuk create dan ubah directories. Di sini kita akan menggunakan beberapa command, yaitu command to change directory, make directory, dan list directory. Yang pertama kita akan coba untuk type pwd di prompt kita. Kita klik dulu, kita type langsung pwd. Nah, di sini langsung muncul /home/analyst. What is the current directory? Current directory-nya adalah ini, di /home/analyst. Atau di analyst directory ya. Nah, selanjutnya navigate to the home analyst directory if it is not current. Karena kita sebenarnya sudah di directory kita sudah home analyst, kita nggak perlu untuk navigate. Kita nggak perlu untuk change directory kita ke home analyst ya. Namun jika directory kita belum home analyst, kita bisa type cd yaitu change directory ke home analyst. Nah, di sini kita akan list files dan folders yang ada di directory kita yang sedang kita buka dengan kita ketik ls spasi script l. Kita mau lihat list apa aja yang ada di sini. Oke, di sini contohnya ada total 20, tapi di tempat kita ada total 24 ya. Di directory yang kali ini kita mau coba untuk pakai untuk create directory baru. Dan kita akan create 3 directory baru ini ya. Dengan type mkdiv terus folder, nama folder kita. Sciops underscore folder 1. Kita klik, lakukan hal yang sama sampai sciops folder 3.
sudah. Lalu kita mau cek apakah folder yang barusan kita buat itu sudah masuk di list di directory kita. Caranya sama kayak yang tadi, kita klik ls, pasti strip l, kita cek. Nah di sini tadi kita ada folder di atas ini cuma 24, belum ada folder 1, 2, 3, sedangkan yang paling baru, karena kita sudah masuk, karena kita sudah create directory yang baru, kita sudah punya tambahan 3 folder di sini ya. Nah ini. Selanjutnya kita akan coba untuk buka directory di folder kita ketiga dengan cara kita change directory. Kita pakai command change directory, cd /etc /, ya, cd /home/analyst / nama folder kita mau coba buka di folder yang 3, /ops _folder 3. Nah, di sini kita sudah masuk ke directory folder 3 kita. Okay. Which folder are you in now? Kita sudah masuk di folder /ops folder 3. Nah, di sini ada challenge. Kita mau type command cd ini ya. Dan kita mau lihat apa sih yang bakal terjadi. cd kita mau ketik cd. Nah, apa yang terjadi di sini kita bisa lihat kalau kita diarahkan ke directory sebelum kita masuk ke directory /ops folder 3 kita tadi. Di sini kita bisa describe kalau we're now back to the previous directory. Nah, kita mau tahu why did this happen. Nah, kita sudah masuk ya ke home directory-nya karena the shell interprets simbol ini as the shortcut for the kernel user to the home directory. Jadi ternyata shell ini tuh dia mengartikan bahwa simbol ini tuh menjadi shortcut untuk kita kalau mau balik ke home directory. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk buat folder 4, tapi di sini kita akan coba buatnya tuh di dalam folder 3. Oke, kita bisa buatnya langsung dari sini. Make dir spasi home /home /analyst / folder kita yang tadi /ops _ folder 3. Nah, kita akan buat yang /ops _ folder 4. Oke, selanjutnya kita enter. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat apakah folder kita tuh udah benar-benar terbuat atau belum dengan cara kita buka list tadi. Kita ketik ls pasti strip l, kita ini ya, ketikkan lokasi filenya, lokasi foldernya, itu di home /analyst /ops _ folder. Kita enter. Nah, di sini terlihat ya ada 4 file di sini dan sudah ada directory baru yang telah barusan kita buat, yaitu folder 4 ini. Nah, di sini kita akan coba untuk cek semua file yang ada. Kita perlu memahami ini ya, kita perlu memahami tentang dot dan double dot directories dengan kita harus bisa menunjukkan semua hidden files juga. Kita harus bisa menunjukkan all files. Jadi kita coba dengan ini, list all files ya. List ls strip all files strip la yang ada pada folder 3. Folder 3. Nah, di sini terlihat ya bedanya. Setelah kita munculkan semua file, di sini ada total 12 file. Ada file directory dot dan juga ada directory double dot dan folder 4 yang tadi kita buat. Kita mau ubah directory, kita mau change directory kita ke folder 3. Langsung aja caranya, kayak tadi cd /home /analyst /ops _ folder 3. Nah, di sini kita udah masuk di directory folder 3 kita. Jadi kita mau masuk ke dot tadi yang kita punya di folder 3. Langsung aja kita change directory dot. Oke. Nah, di sini setelah kita enter sebenarnya tidak terlihat ada perubahan apapun ya dari yang tadi kita change directory ke folder 3 sampai kita change directory ke dot. Ini enggak ada perubahan, tapi sebenarnya dia udah mengubah directory kita di tempat yang kita mau, yaitu di dotnya. Jadi kayak kita bisa jawab what happens. Apparently nothing happened, but the directory is actually changed
kita mau coba lagi untuk change directory kita ke double dot tadi ya. Nah tadi di folder 3 kan setelah kita show all files itu ada dot, double dot, dan folder 4. Kita mau coba untuk change directory ke double dot. Kita enter. Nah, di sini kita malah kembali ke home directory kita ya, udah nggak pada folder 3. Jadi what happens, kita bisa jawab di sini the current directory is changed to, ini ya, kita bisa lihat, is changed to the home directory. Change to, seperti itu. What would be the current directory if you issued cd double dot command at our current directory? Kita coba aja ya, kita coba input cd double dot. Apa yang akan terjadi? Nah, di sini kita akan masuk ke ini, directory home. The directory will change into home atau /home. Nah, selanjutnya kita ditanya lagi, what will be the current directory if you insert the cd double dot command at our current command. Kita masuk lagi. Nah, di sini kita masuk ke directory yaitu slash. Seperti ini. Nah, apa yang akan terjadi kalau kita masukkan lagi change directory double dot? Kita coba. Masih sama. Nothing really happened. Nothing change. Nah, ini karena backslash ini adalah the root of the file system. Jadi dia sudah paling tinggi, jadi tidak ada directory lain yang kayak istilahnya kayak directory dia. Dia sudah directory paling tinggi panelnya. Oke, kita lanjut ke step 4 yaitu untuk redirect output. Kita mau menggunakan command change directory ke home analyst sini ya. Home analyst directory. Kita klikkan change directory ke /home/analyst. Oke, di sini kita sudah masuk ke home directory lagi. Nah, selanjutnya kita mau menggunakan echo command. Perintah echo untuk echo message ya. Kita bisa ketik dengan perintah echo itu kita kasih message-nya, this is a message echo to the terminal by echo. This is a message echo to the terminal by echo. Echo to the terminal by echo. Kita punya message ini. Bentar. Nah, di sini kita akan coba untuk ulangi command yang tadi. Tapi sekarang kita akan coba echo message itu sebagai file text ya, text file. Kita coba input kayak gini. Echo. Echo. Ini kita menggunakan simbol creative n. Terus ke ini kita ketikkan some underscore text underscore file. Some underscore text underscore file dot txt. Nah, di sini nggak ada output yang keluar ya, no output shown. Is that expected? Sebenarnya nggak, tapi kita akan coba baca kenapa dia nggak ada output yang keluar. Nah, jadi outputnya nggak ada karena outputnya udah ke redirect ke file yang tadi kita punya, file yang tadi kita ketik, ke some text file.txt tadi. Nah, padahal some file.txt tadi sebenarnya nggak ada, sebenarnya nggak eksis karena kita juga belum buat. Tapi file itu jadi automatically created, jadi otomatis terbuat karena dia jadi penerima output dari echo tadi. Nah, sekarang kita akan coba buat locate, buat lihat gimana sih file some text file itu. Kita akan coba untuk ketikkan di sini. Kita mau locate filenya, kita lihat list filenya, s, nama filenya tadi, yaitu some text file, some underscore text underscore file.txt. Enter. Di sini ya, terlihat ada filenya itu, karena dia automatically terbuat. Nah, kita mau lihat, kita mau display file kita dengan cara kita ketik cat cat nama file kita, some text file.txt. Kita coba. Nah, di sini kelihatan output yang kelihatan message yang tadi kita coba untuk echo ya.
Di sini selanjutnya kita mau coba lagi untuk echo different message. Caranya sama, dan kita nanti akan masukkan ke file text file ini tadi. Dengan cara kita masuk ke sini, kita ketik lagi echo command-nya, lalu kita ketik message-nya. This is a different message. Once again, echo to the terminal by echo. Kita masukkan lagi ke file yang tadi, yaitu file some_text_file.txt. Bentar. Nah, jadi kita mau lihat apakah teks ini tuh masuk atau enggak dengan cara kita display. Seperti tadi, kayak terus kita input nama file kita. Nah, di sini udah terperbaharui message kita. Yang tadi adalah this is a message echoed to the terminal by echo. Di sini kita sudah ganti, dan terdisplaynya juga yang terbaru, yaitu this is a different message once again echoed to the terminal by the echo. Okay, what happened to the text file? Explain. Jadi text file is updated and then use message. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk redirect and append to a text file. Nah, untuk redirect kita ada menggunakan greater than operator dan double greater than. Kita akan coba untuk menggunakan double greater than icon ini ya, dengan menggunakan command echo lagi. Echo, kita ganti message-nya dengan this is another line of text. This is another line of text. It will be appended to the output file. Kita kasih double greater than again ini ke file kita tadi, some text underscore file.txt. Nah, di sini kita mau coba untuk display lagi. Kita displaynya menggunakan cat command, cat some text file.txt. Kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa message yang sebelumnya ini masih ada di sini, nggak kayak waktu kita menggunakan single greater than icon. Di sini setelah kita menggunakan double greater than icon, dia pesan tambahan kita itu menjadi tambahan dari message pertama kita. Jadi di sini lainnya jadi this is a different message once again equal to the terminal by echo. This is another line of text. It will be appended to the output file. What happened to the text file? Jadi kita bisa jawab the new message is appended to the original one. Oke, di step selanjutnya kita akan coba work with hidden files in Linux. Oke, di step selanjutnya kita akan coba untuk work with hidden files in Linux. Oke. Jadi yang pertama kita akan coba untuk display file yang ada di home directory-nya dengan kita klik ls/scriptl. Nah, ini adalah file-file yang ada di home directory kita. Oke, how many files are displayed? Di sini kita bisa lihat total 40 files are displayed. Kita jawab 40. Nah, selanjutnya kita mau lihat hidden filesnya ada berapa yang ada di home directory kita. Nah, cara kita list scriptla. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat jauh lebih banyak files yang ada setelah kita munculkan hidden filesnya. Di sini bahkan ada total 144 files ya. How many files are displayed than before? Di sini ada 144 file. Jadi akan tertulis for than before. Nah, hal ini dikarenakan ini ya, komen tadi yaitu ls scriptla itu tuh displays bukan cuma regular files, tapi dia juga display file-file yang hidden. Is it possible to hide inner directories by adding a dot before its name as well? Well, are there any directories in the output of ls scriptla above? Oke. Ditanyakan apakah kita bisa menyembunyikan semua file yang ada di directory dengan meng-add dot sebelum nama-nama file kita, dan apakah ada directory yang ada di output di hidden files kita.
Bisa jawab. Karena kita bisa lihat tadi ada any directories in the output of ls LA above ya. Nah, di sini ada tambahan 104 ya. Dari 40 aja jadi 144. Kita punya tambahan 104 files atau directories yang ada di sebagai output atas komen kita. Give 3 examples of hidden files shown in the output of LA. Nah, sebenarnya banyak ya teman-teman di sini karena yang komen pertama kita cuma ada segini, sedangkan di sini banyak banget dan biasanya hidden files itu nama filesnya atau nama directory-nya diawali dengan dot. Jadi kalau misalnya ini tadinya ada di hidden files kayak bash history, bash logout, bash rc, change, config, dan masih banyak lagi. Nah, bisa langsung aja klik di sini .config. Terus ada lagi .bash rc. Dan ada lagi, kita coba lihat lainnya. DMRC, hidden sheet profile, dan masih banyak lagi ya di sini. Bisa ketik salah satu DMRC gitu. Nah, kayak gitu. Nah, kita mau lihat prompt-nya dari list command kita dengan cara kita ketik command ls. Kita lihat manuals-nya. Nah, di sini. Jadi command ls ini kan kita udah tahu command ini untuk menulis directory content. Nah, di sini kita mau lihat ini ya. Di sini ada mandatory arguments, long options are mandatory for short options too. Di sini ada tadi kita gunakan a atau all untuk menunjukkan hidden files kita ya. Nah, seperti itu. Kita bisa langsung lanjut ke part yang kedua, yaitu copying, deleting, and moving files. Yang pertama kita akan coba untuk copy files. Oke, jadi pertama kita akan menggunakan command untuk copy yaitu cp ya. Kita mau kita mau copy file kita, itu file some text file kita ke SciOps folder 2 dari home ke SciOps folder 2. Jadi kan kita folder dulu. Jadi kan kita punya tadi file kita some text file itu kan tersimpan di home directory. Nah, kita mau coba copy file itu ke folder 2 yang tadi kita buat ya. Copy, teruskan some text file.txt ke SciOps folder 2 ya. Langsung aja ketik SciOps folder 2 backslash. Nah, dia sudah ke copy. What are the source and the destination file? This will path. Jadi source-nya ada di ini, ada di home. Jadi source ada di home analysis. Next. .txt dan destination-nya ke backslash home analysis backslash teruskan ke SciOps folder. Yang kedua some text file. Oke, sekarang kita mau cek apakah file kita sudah benar-benar ke copy ke folder kedua kita. Kita bisa cek dari sini ya, yang menggunakan command list. Kita cek ke SciOps folder 2 di sini ya. Nah, di sini ada file kita yang tadi udah kita copy, sudah masuk ke SciOps folder 2 kita, berarti sudah berhasil. Dan kita mau cek ada berapa, dan kita mau cek apakah file some text file tadi masih ada di home directory. Karena kita kan bukan pindah ya, kita kan bukan pindahin folder, tapi kita cuma copy file kita. Kita bisa cek dari ls lib ke home directory kita. Nah, di sini masih sama seperti yang tadi ya, totalnya masih 40, dan di sini masih ada file kita ya, yang ini, some text file kita. Oke, dan kita sekarang akan coba untuk delete files dan directories. Jadi untuk remove files kita bisa menggunakan command rm namanya. Kita mau coba untuk remove file kita, yaitu some text file. Kita masuk ke sini, kita langsung aja pakai command rm, masukkan nama file kita some text file.txt ya, .txt. Di sini kita salah. Kita enter. Nah, dan kita akan cek apakah file ini masih ada di sebelah sini, masih ada di home directory kita apa sudah tidak ada. Kita coba cek dengan lihat dari list, command list ke home. Oke, jadi di sini sudah berkurang ya, totalnya dari tadi 40 sekarang jadi 36, dan di sini sudah tidak ada file some text file kita. Oke, jadi sebenarnya command remove ini juga bisa digunakan untuk remove directory juga. Nah, jadi kalau kita remove parent directory, child directory dia atau directory yang ada di bawah dia, kayak misal tadi kita buat folder 4 di bawah folder 3, misal kita remove folder 3, maka folder 4 pun juga akan otomatis remove.
Namun sekarang kita mau coba untuk remove directory folder utama ya. Nah, bedanya yang membedakan kita mau remove file dan directory, kalau kita mau remove file tadi caranya dengan rm terus kita input judul file kita. Kalau kita mau remove directory, kita perlu input strip r setelah command rm kita. Nah, jadi kita mau coba untuk remove directory folder pertama kita, folder 1 kita dengan command rm strip r, lalu kita masukkan nama directory yang mau kita remove, yaitu silakan remove ops underscore folder 1. Kita cek apakah sudah hilang. Di sini ya, terlihat lagi. Di sini total dari 36 jadi 32. Folder ops folder 1 di sini sudah tidak ada di home directory setelah kita hapus. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk memindahkan files dan directory. Caranya adalah dengan ini ya, move, kita menggunakan command move yaitu mv. Kita mau ubah file some text file yang tadi kita copy ke folder 2. Kita mau ubah, ketik move mv, terus langsung namanya ops folder underscore folder 2, ops folder 2 slash some file.txt dot enter. Lalu kita cek listnya ls. Nah, di sini karena tadi kita sudah memindahkan file some text file kita, jadi di sini kita cek file yang under ops folder 2 ini sudah 0 totalnya. Oke. Dan kita mau cek ke home directory kita, karena tadi kita ubah di sini kita type dot ya. Kita mau cek, berarti kita naikkan file itu ke folder atasnya atau ke directory atasnya, kepada directory dari folder 2. Kita mau cek di home directory-nya. Nah, di sini telah muncul lagi file kita ya, yang tadi baru saja kita pindahkan dari folder kedua. Jadi ini bukan file yang tadi, karena file yang originalnya dari sini, originalnya dari home directory ini sudah kita hapus. Jadi file yang ada di home directory sekarang ini adalah file kopian dari folder 2. Oke, what command did you use to accomplish the task? Kita menggunakan command move. Okay. Nah, gitu akhir dari lab ketiga kita tentang getting familiar with the Linux shell. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa.